Selamat siang kawan-kawan. Ini siang beta bertandang ke rumahnya beta pun kawan lama. Karena memang ketemu kawan sulam yang dulu tadi sebelum tag orang panggil dia orang gila. Bukan karena apa-apa tapi karena dia sering pikir tas kok keliling kota so ini tak tahu buat apa. Nah, dia bongkar mana sampai jadi apa? Dipanggil orang gila. Nanti dia jelaskan, tapi yang sama kayak bisa bilang, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sonde salah juga kalau beliau langsung perkenalkan diri. Oh gitu. Harus orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oh, okay, jadi wajib. Sip. Oke, salam sejahtera tuh buat teman-teman semua. Terima kasih Om Randi yang sudah hadir di sini. Oke, sebelumnya teman-teman semua beta mau perkenalkan beta pun nama Arnold Rudolf Pa, anak Soe asli. Soe asli ya? Memang suku Sabu tapi anak Soe asli. Tinggal lahir besar di Soe. Lahir besar di Soe. Hari-hari tanah di Soe. Sekarang dia Sabu, di Soe tetap ama juga, ama Sabu. Lanjut kakak. Ini kita lanjut. Lanjut langsung sah. Tuhan ini kan dia ya orang tahu di Soe. Om Anu nih fotografer, videografer, suka bikin musik. Kan banyak anak Soe yang rekaman di sini. Nah, siap. Film pendek juga banyak yang Om Anu buat. Iya toh. Nah, ya orang sudah tahu nih. Dia awal mula dia pun kisah perjalanan sampai sekarang. Dan sekarang juga sudah ada orang bilang rumah produksi. Oh ya. Rider Production. Itu dia cerita ke mana, Om? Dari Rider Production. Dari awal mula sah. Baru datang di Rider. Rider ini kan barusan tuh. Baru dahulu baru tuh. Kalau sebelumnya kan nama. Soalnya dari Om Ana pun kiprah awal. Jadi memang begini Om Randi dan juga teman-teman semua. Beta awal mulanya itu musisi, ya? Musisi, penyanyi, itu bawaan dari turun-temurun dari orang tua. Karena memang ketong satu darah tuh semua penyanyi. Nah, dengan adanya bapak yang bisa segala basic, ini mau musik, fotografer semua, bapak orang bilang apa? Istilahnya dulu all round. Jadi bapak ini serba bisa. Nah itu mungkin turunnya ke beta. Turun ke bapak Turun ke beta Om Randi. Jadi dari kecil beta umur 4 tahun bisa menyanyi, itu masih zamannya Pak Pitalo. Sempat digendong juga beta bersyukur. Langka, itu kejadian langka. Kejadian langka. Pak Pitalo sempat gendong, itu beta menyanyi lagunya salah satu legend juga, Ebeti Ade. Kita mesti telanjang. Nah itu beta ingat. Dan itu yang membuat beta termotivasi sampai saat ini. Beta bermusik. Bermusik. Karena menurut beta musik itu hidup. Nah, orang sonakan apa ya? Sonakan mati gaya karena musik. Musik ini bisa apa ya? Merubah segala macam suasana lah. Dan musik tergantung genre yang disukai. Suasana hati serba lagu serba. Itu main gila dan betul mau bilang bahwa mau jatuh senjata pohon karena waktu langsung terima tongkat untuk estafet seni, darah seni mengalir dan waktu terus kembangkan itu sebagai dulu hobi, sekarang jadi ya orang bilang hobi yang menghasilkan. Yang berikut teman, yang berikut Rider Production. Nah itu dia sejarah sampai nama Rider Production itu karena kalau Rider Production ini awal mulanya tuh dari nama Rider nih dari grup band sebenarnya. Jadi itu kita personil ada 4 orang. Nanti dengan berjalannya waktu ada penambahan sih. Tapi awal mulanya tuh dari 3 orang dulu. 3 orang. Beta, Om Niger Stoto, Om Ade Chandra, karena mereka semua sudah berkeluarga, saya yang belum. Nah, jadi nama Rider itu dinamakan dari suami
suami dari kakak saya, kakak perempuan saya, dikasih nama Rider yang artinya pembunuh berdarah dingin. Nah itu saya terjemahkan dalam dunia seni, dunia musik, khususnya musik. Seni itu tidak harus seni musik ini tidak harus yang harus orang tahu menyanyi dulu bernyanyi. Jadi menurut saya kenapa harus nama Rider, karena saya gabungkan artikan dengan kalau Rider pada umumnya kan tentara. Iya, betul. Pembunuh, tentara, pasukan. Tapi kalau di dalam dunia musik, Rider saya terjemahkan dalam dalam niat yang kita bangun kerjasama, satu tim yang dimana kita coba menelusuri satu medan yang harus kita betul-betul tempur lah, betul-betul kita harus taklukkan, fight sampai bisa berhasil. Tidak bisa. Makanya awal mula nama band dinamakan Rider. Terus dengan berjalannya waktu, mungkin dengan perkembangan zaman dan termakan usia juga kita, yang lain sudah menikah, kesibukan masing-masing, jadi sudah mulai vakum, tapi namanya tidak vakum. Nama tetap ada. Nama tetap ada. Kegiatannya yang vakum. Iya, giatnya khususnya dalam bidang musik ya, band, full band dulu kita sering-sering nge-band itu vakum, tapi nama Rider ini tetap dibawa hingga menjadi satu manajemen. Sekarang rumah produksi lah. Enak. Bagus. Artinya Om Ano terus belajar meskipun bukan ditinggal karena sengaja meninggalkan Om Ano, tapi kakak-kakak yang lain karena kesibukan karena sudah keluarga. Tapi Om Ano dengan keinginan dan niat yang tinggi mau belajar, berkembang sampai hari jadi rumah produksi. Bertahan. Oke, siap. Sekarang 2 tahun lalu kakak keringat tuh, ini ada tisu nih. Yang selap lah ini. Ini karena soalnya sekarang panas. Senior tuh, sekarang panas. Bukan masalah senior, ya soalnya panas kakek. Soalnya susah kayak kupang, beda-beda tipis kayak kupang. Beta potong kakak membahas itu dalam seni itu sana ada senior junior, ingat. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Berbagi ilmu lah. Oke, kembali ke tadi ini siap, hanya siap. tisu ini iklan saya. Oh iya. Ini Om Ano. Kalau saya 2 tahun lalu Iya. Dia belum tanya Om Ano sudah iya sini. Iya siap. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Kenapa gitu? 2 tahun lalu kalau saya salah Om Ano ada dengan ada Darsoe 3 orang. Oh Adidas. Ada Darsoe. Tampil di Jakarta di acara 17 Agustus kalau saya salah kok. Itu yang terakhir di Istana Negara. Iya. Itu dia menceritanya karena aku sampai begitu dan sabar. Pertanyaan kedua. Dan sabar. Okay. Pertanyaan kedua. Dong latihan sendiri atau mana ya aja? Karena kan namanya kicik ya. Namanya kan pasti maju betul, tapi rap nih. Menyanyi bohong-bohong. Ini berarti bukan kaleng-kaleng. Beta minta jawab. Oke. Jadi memang gampang-gampang sulit orang untuk mempertahankan satu kesatuan yang dimana punya watak anak-anak yang berbeda, dan itu puji Tuhan mereka mulai terangkat tuh dari 2018 waktu dipanggil di Trans 7 ya, untuk hadir di salah satu stasiun TV di acara Hitam Putih dari Corbusier. Iya, di acara Hitam Putih, dan mulai dari situ mereka punya semangat untuk terus berlatih hingga dipanggil ke beberapa stasiun TV lagi, ada di Dangdut Akademi, ada di beberapa wawancara stasiun TV itu juga ada, dan bukan ending ya, tapi puncaknya itu waktu 2019 diundang di Istana Negara. Satu kebanggaan yang sangat luar biasa menurut saya, dan dibalik semua kesuksesan dalam bidang ini ya, seni dan kesuksesan menurut saya kepuasan. Bukan soal kesuksesan materi ya, tapi kepuasan dan niat yang selama ini kita inginkan dan kita bangun bersama di kota kecil ini akhirnya terjawab dengan semangatnya saya dan anak-anak yang lain,
punya tekad yang betul-betul kita harus mengangkat nama daerah, mengangkat nama anak-anak Indonesia lah, seluruh Indonesia. Karena ini sudah masuk dalam lingkup nasional, saya berpikir untuk mereka harus tetap jadi seperti diri mereka sendirilah, jangan terbawa dengan keadaan yang sekarang. Contohnya kayak mungkin kita lihat banyak pergaulan-pergaulan bebas, anak-anak yang mungkin tidak mau diatur dan lain sebagainya. Saya lebih memikirkan untuk mereka lari ke hal-hal yang positif. Jadi sampai saat ini itu saya berpikir bahwa itu satu kebanggaan yang akan dibawa mati, dan entah diakui atau tidak pun, tapi saya merasa puas. Puas, merasa bangga, senang dengan apa ya, Omrandi, pencapaian yang luar biasa, dan semua itu juga berkat dukungan dari teman-teman, orang tua, kakak adik kandung semua. Kalau mau tahu lebih rinci kayaknya agak panjang ya perjalanannya. Ya itu dari awal mula belajar recording sampai belajar video yang butuh waktu bertahun-tahun. Jadi hasilnya yang seperti Om Randi lihat seperti apa ya hasilnya itu, dari awal mula yang usahanya apa ya, pontang-panting, dari susah, dari orang gila dari orang gila artinya Om Ana terima itu ya, orang bilang cibiran, orang gila sampai orang gila pisah sampai Jakarta, ini pikir ada baik. Iya tuh, baru itu bukan untuk bikin malu-malu orang, tapi bikin bangga satu Kota Soe, karena dari sekian banyak anak usia sekolah SD yang ada di Kota Soe, dan 3 orang bapak anak bawa sampai Jakarta ketemu dengan presiden di acara Malam Puncak. Iya, Malam Puncak 17 Agustus tahun 2019 di Jakarta. Dan video ada di link description. Ya, video 3 rapper cilik ya, rapper cilik. Dan Oman, itu lagu siapa yang cipta? Kalau untuk RDP, lagu-lagu semua memang ciptaan dari beta, ciptaan beta sendiri. Multi talent cuy. Ya, belum tahu itu teman-teman jadi juri lah ya. Untuk itu. Jadi untuk lagu, song semua mau dari yang mereka viral, terus si bola, dan masih beberapa lagu-lagu yang mereka pakai itu memang lagu ciptaan sendiri. Dan memang puji Tuhan, beta bangga Randi, beta bangga karena waktu beta di sana, di istana dan di beberapa stasiun TV, beta ketemu orang-orang yang sama visi dengan beta dan sangat support beta, sampai saat ini. Beta mau tanya berikut, waktu Om bikin lagu si bola versi baru tuh, itu dari Trans 7 bilang. Nah itu sangat-sangat dapat apresiasi ya, makanya dan masih pakai sampai saat ini. Oh, sampai sekarang masih pakai? Masih dipakai. Nanti buat teman-teman semua dan juga Om Rani nanti bisa lihat di acara salah satu stasiun TV Trans 7. Di situ ada acara si bola. Nanti lihat saya mungkin di ending atau di awal pasti akan ada tulis RDP terus ciptaan Arnold. Artinya salah satu kebanggaan anak Soen. Kita anak Soen. Anak Soen bangga bahwa dari sekian banyak kata muda waktu itu tampil di level ya nasional lah. Dan meskipun sudah di depan layar, tapi di belakang layar waktu ada andil di situ. Iron Man. Iya, toh Mano. Karena kan banyak yang mau berusaha tapi takut gagal. Banyak yang mau berusaha tapi saya tahu mau mulai dari mana. Iya, itu kan banyak yang pikir-pikir seperti itu, dan beta mau bilang bahwa Mano ini jadi begini karena saya pernah berhenti untuk belajar. Tidak pernah berhenti. Selalu saya malu bertanya. Iya, tidak pernah malu bertanya. Kadang-kadang nih lupa tidur malam, kadang lupa makan, hanya kepengen cari tahu yang detail ini bisa dibegini karena apa? Dia jadinya contohnya kayak video saja. Orang lihat video ini gampang kalau di dunia video. Artinya mohon maaf teman-teman, beta sedikit berbicara soal videografi ini karena beta sudah punya buktinya ada di situ nanti. Beta sekalian taruh di sini. Beta pernah menjuarai salah satu festival film CNTT
dari sekian banyak itu beta dan teman-teman kru rider ketemu juara satu umum. Nah di sini beta mau bilang kalau yang namanya seniman itu mahal. Betul. Mahal akan ilmu, mahal akan ide, mahal akan cara berpikir. Kalau soal materi kita miskin, oke lah, fine. Tapi soal ide, anak-anak seniman itu sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi mungkin menurut saya ini sejarah yang nantinya saya tinggalkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Kenapa sampai detik ini saya masih pengen semua anak-anak muda Soe harus tetap berkarya dengan basic apapun itu. Karena yang kita tinggalkan ini harta bisa habis, tapi kayak contohnya ilmu, pengetahuan dan banyak wawasan yang kalau kita tuangkan ke anak-anak generasi yang baru dan mereka pegang dan mereka terus berkembang itu orang bilang kalau domba omong ketemu tulang bergerak di dalam itu kubur. harta pernah habis itu. Jadi itu gunanya beta mau belajar banyak-banyak ilmu tuh untuk beta mau tuang kasih teman-teman yang butuh. Betul. Jadi saling untuk berbagi. teman-teman untuk teman-teman semua siapapun dia, Om Randi, beta terima kasih di Om Randi, di Om Randi pun channel ini banyak anak-anak muda yang mungkin nanti mungkin bisa dapat motivasi dan bisa terus semangat. Karena beta berpikir bahwa kehidupan ke depan tuh pasti akan lebih sulit. Kita akan berperang dengan kita sendiri. Katanya Bung Karno kayak gitu. Itu yang beta pegang. Jadi kalau kita tertinggal, kita tidak mau mempelajari apapun itu, di dunia apapun itu, bukan cuma dunia seni apapun itu, kita tidak mau belajar dan tidak mau tahu, pasti kita akan tertinggal. Seni berkembang. Dan itu akan menjadi satu kontroversi antara orang-orang yang tertinggal dan orang-orang yang maju. Yang tertinggal ini akan jadi netizen yang luar biasa. Yang tiap hari di komentar negatif. Oman, bertanya deh. Siap. Ini kan sekarang milenial. Iya. Kita hidup di zaman milenial ya. Semua serba instan, teknologi canggih. Oman pernah berpikir takut soal ketika nanti ada suatu saat ya mungkin nanti Oman harus berpikir begitu. Tapi orang-orang lain dia bilang, wih Oman nih ketemu musuh dia nih karena dia boleh bagus atau ketemu naik mau dia paling gitu. Itu Oman pikir itu kapan? Begini, kebetulan beta cukup makan garam. Bukan makan garam sih, tapi minum air laut. Itu asin. Nah, itu asin. Itu sebenarnya sudah dari zaman batu sudah ada apa ya? Sudah ada masalah-masalah kecil yang seperti yang orang bilang. Bagaimana caranya kita mengatasi dan menghadapi orang-orang yang seperti itu? Caranya sangat gampang. Kenali langsung. Beta mau kenal Om Randi, beta sonde kenal lewat orang. Beta kenal Om Randi lewat Om Randi Tungkarya atau beta kenal Om Randi secara langsung dan di situ beta pelajari Om Randi ini kayak apa. Masalahnya yang inti dari itu semua kenyamanan. Beta akan paksa Om Randi untuk sama-sama dengan beta kalau sonde nyaman. Beta seperti ini. Kalau datang dan nyaman, silahkan. Why not? Kenapa? Tapi kalau tidak nyaman, tidak apa-apa. Tapi beta berharap untuk jangan pernah jadikan itu sebagai salah satu batu sandungan untuk kita bermusuhan, bertantangan, dan lain sebagainya. Beta sama. Tapi bagaimana caranya untuk oke lah kalau tidak nyaman, iya loh, tidak nyaman, beta coba cari solusi lain tanpa menjatuhkan yang lain. Kadang-kadang orang salah tafsir, salah persepsi, salah tanggapinya tuh kayak kadang-kadang apa yang kita kasih nanti dibilang sok-sokan, sok tahu soalnya. Nah, yang kita kasih kadang-kadang dengan ego yang tinggi tidak mau diterima. Nah, itu orang-orang yang istilahnya apa? Kalau beta mau bilang, beta soalnya bisa sama-sama dengan dia lah. Soalnya bisa beta paksa lah. Beda pola pikir lah. Beta soalnya bisa pertahankan orang-orang kayak begitu. Karena beta mau orang-orang yang fight, orang-orang yang semangat, orang-orang yang punya niat. Betul-betul.
action tanpa harus banyak bicara, Ya. tanpa harus beta senang orang-orang begitu. Dan mari kotong sama-sama baku dukung, dan jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, Sesat nanti di ujung-ujung sesat di jalan, dan ujung-ujung pasti berpikir bahwa dia itu sombong. Tapi kan belum dekat. itu Kan pikiran bro, itu bro belum dekat beta, Iya. belum tahu beta. Iya toh? Ya. Mungkin bro lihat beta pun karir nih, beta pun karya yang bebuat nih, bro dong menilai begini gini. Tapi bro dong sudah tahu di Ceritanya proses itu kemana bisa sampai Tapi jadi kan dengar dari orang lain langsung langsung menilai. Artinya menilai. kena langsung. karena langsung supaya bisa langsung tahu Ya. seperti apa perjalanan, seperti apa caranya dia merangkul, dia mempertahankan ini seperti apa. Siap. Dan pada intinya semua masalah kenyamanan sebenarnya. Beta nyaman dengan segala sesuatu di sini, beta pun dunia, makanya beta seperti ini, beta nyaman. Begitu juga deh Om Randi. Ya. Iya tuh masalah Sentuh kenyamanan. mau ngapa lagi? Jadi tidak bisa dipaksa. Kalau soal itu biarkan saja mereka Mau menilai apa? Mau menilai, silakan, itu haknya mereka. Curiga wajar manusiawi, Ya. tapi jangan menuduh. Nah, Kecuali kalau ada untuk sesuatu masalah yang terlalu luar biasa, curiga wajar, tapi jangan menuduh. Kecuali ada bukti. Ah, Kalau ada bukti ya, itu Kalau ada bukan turun bukti. dia sudah. siap. Jadi masalah kenyamanan saja. Ya, oke, masalah kenyamanan penting. Jadi kalau nyaman lah baik, let's go. Siap. Yang beri kota mana? Ini Iya. kita hidup di kota kecil ya. Orang bilang baru mau berkembang. Anak-anak muda di sore kemana barang untuk dong apa? Karena mungkin banyak yang mau berkembang, tapi sentuh mulai dari mana? Banyak yang mau berkembang, tapi sentuh mau buat dari mana? Dan melihat itu, mana pun tanggapan karena Kalau beta dari kacamata seniman, jujur, beta sangat mengharapkan hal yang sama seperti Om Randi juga. Beta pingin sekali anak-anak muda di Kota Solo ini bangkit dengan talenta yang mereka punya dan lakukan yang terbaik yang mereka punya, dan beta yakin mereka mampu. Beta yakin mereka mampu. Hanya ada hanya. hanya ini yang berat. Ya, beta mampu bertahan dengan beta punya semangat. Kalau beta, besok tahu teman-teman yang lain yang nanti nonton video ini, besok tahu teman-teman bisa mampu untuk kuat bertahan seperti ini atau tidak. Tapi beta punya harapan besar untuk teman-teman tetap bangkit. Dan beta hanya mau minta satu permintaan saja, karena beta sebagai seorang seniman dan beta berbicara berdasarkan bukti ya, Om Randi. Beta sudah membuktikan semua bahwa beta bisa dan beta mampu berikan sesuai dengan apa yang beta punya, dan itu semua mata melihat lah. Bukan, tidak semua mata lah, maksudnya mata-mata orang yang pernah melihat, orang tahu lah, dan diakui itu. Dan di sini beta berani berbicara bahwa anak-anak seniman TTF ini jarang sekali diperhatikan oleh pemerintah. Kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Padahal kita punya potensi yang luar biasa. Jadi ini sekali lagi beta garis bawahi teman-teman. Teman-teman, anak-anak muda kreatif semua tidak salah. Tidak ada yang salah. Mereka mau berkembang dengan jati diri mereka, silakan. Cuman mereka harus ada yang mendorong, mensupport. Ya beta bersyukur bahwa beta punya banyak teman yang bisa support beta dan berkembang sampai saat ini, dan beta rasakan itu. Bayangan itu beta yang punya dunia aslinya di situ. Apalagi mereka yang punya hobi, sekedar hobi saja, tapi tidak punya niat dan tidak kembangkan. Nah, ini nih beta berpikir harus punya satu wadah yang dimana harus difasilitasi oleh pemerintah, dan pemerintah bisa merangkul mereka seniman-seniman ini dengan tujuan yang pasti. Nah, tanpa ada berpikir yang lain-lain. Jadi orang-orang yang betul-betul punya hati, niat untuk bergabung dengan anak-anak seniman, anak-anak muda yang punya bakat luar biasa, itu orang-orang yang memang mereka membantu dan jiwanya mereka di situ terpanggil. Sekarang kan gempar-gempar begini, Om Randi.
politik, sedikit-sedikit politik, tidak ada salah dengan politik kalau menurut beta. Ya. Tidak ada salah. Betul. Karena kita jujur, tanpa politik kita juga tidak bisa. Siapa mau pilih DPR? Iya, siapa mau? Bupati. Istilahnya, Semua kan ada politik. jadi ya sekreatif mungkin kita coba Berkreasi lah. iya berkreasi dan membangun kerjasama yang baik. Mungkin masalah kalau untuk sekarang yang beta hadapi ini orang di masalah kebutuhan saja lah. Sekarang sudah lebih larinya ke situ. Beta puji Tuhan, beta coba merangkul teman-teman yang berada di crew rider, juga anak-anak yang beta pu adik-adik semua yang beta Yang mau belajar. rangkul di sini dan sudah punya karya, punya recording, punya lagu sendiri, punya video klip dan masih banyak lah Om Randi karya-karya yang beta bikin, sangat-sangat banyak. Nah itu semua beta bersyukur bahwa semua yang beta tahu beta kasih dengan cuma-cuma untuk mereka, walaupun mereka tidak diperhatikan di sini. Hanya Om Ano bergerak dengan apa ada. apa ada sih. Nah, Tapi dengan apa ada. puji Tuhan beta bilang juga karena anak Soe yang dari kampung kata bilang kuat Soe ini tampil sampai Jakarta dengan 3 anak kitchen tadi, rider production, RDP, rapper, lu dapat di mana? Tapi beta tantang Om Ano untuk satu hal. Siap. Sekali coba bikin lagu rap begitu tapi pakai bahasa daerah untuk kita anak kitchen. Oke, siap. Itu ada beta juga sementara Garap. Om Randi memang membutuhkan waktu. Karena Translate. jujur kita juga bukan orang timur. Nanti Lahir translate. besar di Soe tapi kita bukan orang timur, jadi lidah agak sedikit beda. Tapi Ya. be usahakan biar Harus jadi. kemana pasti akan jadi Om Randi. Dan ini tantangan luar biasa dari Om Randi untuk Tentang beta. Kembali ke yang tadi Om Yang Randi, tadi, ya. kita cuma mau sampaikan bahwa kita tidak membutuhkan sesuatu yang luar biasa di kota Soe ini, khususnya seniman, anak-anak muda. Kita yang membutuhkan wadah, membutuhkan orang-orang yang kakak-kakak kita, bapak-bapak kita yang betul-betul punya hati nurani untuk melihat kita, membimbing kita dan sama-sama mengangkat kita untuk mengharumkan nama TTS. Kita tidak butuh apa-apa, Om Randi. Masalah pekerjaan beta dengan pekerjaan, Om Randi dengan Om Randi punya, satu-satu yang dia punya. Tapi bagaimana caranya kita punya rasa prihatin untuk ini kota tercinta. betul. Beta bukan sok bijaksana dan lain-lain Om Randi, tapi beta buktikan bahwa ini yang beta punya, ini yang beta bisa kasih untuk bikin nama kota tercinta, bikin tempat lahir. Tanpa lahir. Nah, Karena jangan tanyakan apa yang ketong kasih untuk Soe, tapi tanyakan terbalik kan? Terbalik. Jangan tanyakan apa yang Soe kasih untuk ketong, tapi tanyakan apa yang ketong kasih untuk Soe. Soe. Itu. Sekarang 2 pertanyaan terakhir. Siap. Yang pertama, 3 justru apa-apa. harapan dan cita-cita ke depan. Apakah cita-cita ini kan cita-cita kan sudah lewat toh. Ya. Nah, cita-cita dalam dunia musik dengan video ini ke depan dengan harapan tuh mau jadi karmana. Sepuas kok belum? Kalau beta sudah akan pernah puas dalam berkarya. Karena memang itu bukan alat pemuas. Iya. Berkarya walaupun kita sudah sampai jenjang yang kalau mau dibilang luar biasa pun, dan itu jarang untuk orang temui itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi beta belum pernah puas. Beta tidak akan pernah puas dengan namanya berkarya, karena beta sudah tahu kapan beta meninggal. Iya kan. Jangan memang nangis deh. Dan pasti ada hal-hal yang belum sempat beta buat. Betul. Dan beta berusaha tinggalkan semuanya itu supaya ketemu regenerasi bisa ada apalah jejak. Oh dulu memang kakak udah bikin begini. Oh memang. Nah, khusus anak-anak yang punya jiwa sama ya. Nah beta kepingin sama Randy. Jadi tidak akan pernah habis. Beta akan terus berkarya dan harapan beta ke depan semoga dengan zaman yang berbeda, semua yang berbeda, harapannya beta ini ketong punya orang-orang luar biasa yang bisa membimbing ketong anak-anak muda yang bisa tetap kreatif tanpa memikirkan apapun itu, Tanpa embel-embel. tanpa embel-embel dan lain-lain, yang murni betul-betul pingin lihat anak-anak kreatif kota Soe ini tetap berdiri tegar dengan karya-karya yang
di mana dikenal dengan harum cendana. Wangi cendana. Jadi satu beta impian ke depan kemana kau bisa harumkan kembali ini nama TTS dengan cendana. Kalau bisa nyata cendanya juga kembali ditanam dan betul, bisa harum kembali. Betul. Dan harum cendana dengan lewat karya dan lain sebagainya kembali mewangi seperti banyak anak-anak sen bukan cuma beta, terlalu banyak. Nanti Om Randi harus ini beta kasih tentang harus semua anak-anak kreatif TTS, seniman TTS harus Om Randi jumpai mereka dan bincang-bincang cerita mereka. Iya. Konten kan baca cerita jadi baca cerita. Karena beta bersyukur di SOE ini sangat banyak anak-anak kreatif. Sangat banyak. Hanya belum terekspos. Belum terekspos. Beta sangat bangga dengan anak-anak SOE. Mereka sangat luar biasa Om Randi. SOE itu bukan hanya terkenal dengan ini bisa dikipot kan? Siap. Karena kata SOE ini kan kebanyakan orang bilang Peter SOE kakak. Oke lah, dibilang begitu. Tapi lewat ini channel juga bela seomong saya. Kita tunjukkan bahwa SOE itu bukan hanya sekedar tentang itu kata pelogat yang orang harus pakai untuk olo. Betul. Tapi di SOE ada orang-orang luar biasa yang bisa menunjukkan karya yang luar biasa yang bisa diakui dan ditiru oleh orang lain. Siap. Dan itu sangat positif kawan-kawan. Sangat. Dan yang terakhir untuk Bapak Ano, Siap. kasih satu kata inspiratif buat kita anak-anak SOE. Oke. Jangan tahu, ini serius. Lanjut. Ini kalau kata-kata ini sebenarnya beta prinsip hidup sih. Ya, sama. Tapi buat teman-teman semua, semoga ini berguna. Beta hanya mau bilang, ingat bahwa kita ini siapa, kita di mana, dan apa yang harus kita buat. Ingat, kita siapa, kita di mana, dan apa yang harus kita buat. Karena apa yang kita mau ada di dalam diri kita sendiri, bukan di orang lain. Ingat, apa yang kita mau ada dalam diri kita sendiri, bukan di orang lain. Jadi ingat, kita siapa, kita di mana, dan apa yang harus kita buat. Jadi ingat bahwa kalau teman-teman di SOE, ya toh, tetap jadi anak SOE sejati. Dan apa yang harus teman-teman buat di SOE sini? Jangan cuma diam, ya. Bangkit, jangan cuma diam. Kalau menurut saya, ya begitu. Ada beta sepakat dengan itu dan kita sama lo jadi Adidas SOE. Adik-adik SOE. Tidak akan pernah malu beta. Besar malu juga. Ini beta. Itu konten habis jadi ini hari sampai sini saya kurang lebih dalam ini video minta maaf karena bukan belajar tapi kita sama-sama mencoba menunjukkan apa yang ada di SOE bukan hanya tentang ketumpusan baik karena kebanyakan orang hanya menilai ketong dari ketepung logat tanpa dia tahu bahwa di SOE itu ada banyak hal. Salah satu tempat wisata sekarang Fatum Nasi masuk ajang API Award. Dan bukan hanya Fatum Nasi tapi di SOE tempat indah dan menarik terlalu banyak. Sangat banyak. Dan semua orang bilang itu surga tersembunyi semua. Belum. Maksudnya semua surga tersembunyi tapi belum disentuh. Karena yang kelihatan hanya Fatum Nasi. Iya. Dan video ini hari cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ano. Semua tampil di sini dan subantu beta ini hari. Dan dari beta sendiri untuk ya, silakan. Buat teman-teman semua, jangan lupa tetap support Om Randi dalam terus berkarya, dalam menggali semua anak-anak kreatif juga orang-orang yang produktif, kreatif, dan semoga apa yang Om Randi bikin bisa menjadi motivasi. Dan yang terakhir dari beta, beta mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada pembicaraan antara kita berdua yang mungkin menyinggung perasaannya teman-teman, saudara semua. Dengan rendah hati, beta minta maaf dan beta yang mau bilang tetap terus berkarya, jadilah anak SOE yang luar biasa. Wisna Nolokan Kid. Shalom. God bless.